Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo perempuan Gelora dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Lisvira Vina dapat hadir kembali menjumpai Anda tentunya dalam program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan selama 30 menit ke depan, Rumpi akan membahas tema mengenai busana muslim yang pas dan pantas. Di studio kami telah hadir narasumber kita yang sangat istimewa, yang selalu menginspirasi kita semua para perempuan Indonesia tentunya. Siapa lagi kalau bukan Ibu Hajah Rati Sanggarwati SE. Apa kabar Bu Rati? Alhamdulillah, terima kasih. Senang sekali jumpa lagi ya dengan Bu Lisvi ini. Manggil Bu, manggil Mbak aja deh ya. Iya, saya manggil Bunda aja ya. Boleh. Iya, rasanya ini bulan puasa semakin segar, semakin cantik nih Bunda. Namanya juga berpuasa itu bulan yang penuh berkah ya. Betul sekali. Jadi rasanya di studio seperti ini bertemu dengan tim studio itu luar biasa menyenangkan. Apalagi ini kita ketemu dengan seluruh semua partai Gelora di seluruh Indonesia dan juga perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan ya. Betul sekali dan kita juga doakan ya Bunda semoga semua pemirsa di rumah dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan juga menjalankan ibadah puasanya dengan baik. Tentunya selalu kuat. Kuat, sehat, segar. Kuat, sehat, segar, betul sekali. Nah ngomong-ngomong Bunda, untuk tema kita pada hari ini itu juga cukup menarik banget dan pastinya diminati oleh para perempuan-perempuan muslimah dimanapun berada karena judulnya Busana Muslim Pas dan Pantas. Iya. Keren banget. Jadi kita berbusana itu memang harus pas dan pantas. Pasnya pas seperti apa adalah pas dalam tubuh kita sesuai dengan kulit kita, warna kulit kita sesuai dengan acara di mana dan pantas tidakkah kita memakai baju tersebut. Jadi ini juga ada kiat-kiatnya yang harus kita share kepada para perempuan seluruh Indonesia. Wow, keren banget. Jadi biar kita juga para perempuan Indonesia semakin tambah kelihatan cantik, menarik dengan busana yang pas dan pantas itu ya Bunda ya. Iya. Jadi kalau dalam berbusana ini yang pertama adalah saya ingin menyampaikan ada 6 ciri ya, 6 laptam. Jadi kalau ini laptop, kalau ini laptam. L-nya itu longgar. Ya artinya bahwa busana muslim yang pas dan pantas itu adalah dia tidak pating ketatit. Jangan ketat di badan ya, gitu ya. Karena apa? Karena baju yang sangat ketat itu tidak menguntungkan bagi perempuan. Iya, betul sekali. Yang pertama adalah beberapa hal dalam tubuh perempuan tidak bagus saat memakai baju yang ketat. Betul. Kalau yang overweight itu semua pager dan handphone dalam tubuh akan timbul kalau memakai yang ketat. Itu untuk yang overweight. Untuk yang kurus memakai baju ketat juga seperti seperti gamelan. Jadi tulang-tulangnya tinggal tung gitu ya. Jadi secara estetika baik yang untuk yang overweight maupun untuk yang underweight itu tidak pas memakai yang ketat itu ya. Lalu kemudian maka kenapa longgar? Ya longgar itu bukan berarti harus gedobyohan ya. Gedobyohan itu apa ya bahasa Indonesianya? Iya, kegedean nanti di mana-mana kita kayak cucian kotor di pinggir gitu ya, ngelumpruk tidak menarik. Rasanya tuh seseorang itu kalau memakai baju yang besar ya, extra size dari size yang ada, itu akan membuat seseorang tidak aware terhadap dirinya sendiri begitu ya. Anak-anak saja kalau kadang-kadang kalau ibunya mau ke sekolah ngambil raport juga mama pakai bajunya jangan yang gedean dong seperti itu ya. Sampai mereka saja anak-anak tuh kadang-kadang ngerasa bahwa oh mamanya nih nggak pas pakai baju ini begitu ya, seperti itu. Nah, longgar artinya bahwa kita harus nyaman ya, tidak memperlihatkan rahasia-rahasia kita. Rahasia perempuan itu banyak sekali Mbak Lisvi. Rahasia perempuan itu coba dari atas ke bawah ya kita telah satu-satu ya. Wah seru banget ya pemirsa. Up to two. Yang pertama rahasia perempuan adalah rambut. Iya betul. Ya kan?
mahkotanya perempuan. Mahkota perempuan itu rahasia. Mengapa rahasia? Karena perempuan itu takut dibilang tidak cantik karena ketuaan. Ya. Tua kenapa? Tua karena berubah. Ya, sehingga bagi kita rambut itu adalah rahasia agar orang tidak bisa menebak umur kita yang sesungguhnya. Ya kan? Orang memakai kerudung, setelah pakai kerudung ternyata seperti saya ini uban saya udah banyak sekali. Tapi ketika memakai kerudung begini orang tidak tampak apakah sudah berubah atau belum begitu ya. Jadi ini adalah rahasia yang dari atas. Lalu kenapa wajah menjadi tidak rahasia? Karena wajah ini wajah dan telapak tangan itu tidak rahasia. Karena perempuan itu yang pertama yang dirawat adalah wajah. Yang kedua adalah tangan. Perempuan pada umumnya tidak pernah merawat telapak kaki. Jarang sekali merawat dengkul, jarang sekali merawat siku. Yang dirawat adalah wajah setelah itu adalah pakai body lotion tangan ya. Makanya kenapa ada manikur pedikur aja kadang-kadang orang udah tangannya aja deh, kakinya kan pakai sepatu begitu atau pakai kaos kaki. Nah, lalu kemudian turun lagi ya kita turun lagi adalah di bagian leher. Leher semakin semakin orang semakin berusia tentu saja lehernya juga berkerut-kerut. Lalu kemudian kita ke bawah lagi ke dada. Maka kenapa bahwa di dalam agama kita, dalam agama saya itu menutup aurat, menutup rahasia itu diharuskannya adalah setelah haid. Setelah menstruasi seorang perempuan. Kenapa setelah menstruasi? Karena pada saat orang perempuan itu menstruasi maka dia berhak dan bisa hamil, begitu ya. Dan kehamilan itulah yang membuat seseorang itu badannya menjadi rahasia. Rahasia juga. Ya. Jadi dalam tanda petik saya nggak ngomong rusak loh ya. Betul. Saya ngomongnya adalah kenapa perempuan itu setelah haid menjadi rahasia badannya karena dalam haid itu ada kehamilan. Betul sekali. Jadi kehamilanlah sebenarnya yang membuat badan perempuan menjadikan itu rahasia. Karena tidak boleh diketahui oleh orang lain. Kenapa? Karena setelah kehamilan seseorang itu tentu saja ya semuanya berubah. Iya. Dibandingkan sebelum kehamilan kan. Mbak Liswi putranya berapa? 2. 2 ya, 2. Tentu kita tidak bicara usia ya, karena orang bisa saja hamil pada haid pada usia 12, pada usia 16. Maka tidak pernah, makanya di dalam agama kita ditentukannya adalah saat menstruasi itu, gitu Mbak. Itu baru rahasia ya, belum semuanya. Aduh, mesti 2 episode ini kayaknya. Nah pemirsa, tadi kita sudah membahas mengenai busana apa sih yang pas dan pantas gitu ya untuk busana muslim. Karena perempuan itu ingin selalu dilihat tampil menarik tentunya dan cantik. Nah baiklah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan ini setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia.
Vina, dan tentu saja bersama narasumber kita Ibu Hajar Ratih Sanggarwati SE. Nah, tadi Bu Ratih sudah mengungkapkan ya tentang rahasia-rahasia di balik perempuan gitu. Jadi yang kita ketahui itu kan perempuan itu adalah makhluk yang paling sempurna, betul, yang harus betul, dimuliakan ya betul, Bunda ya. betul. Maka dari Jadi itu banyak memang rahasianya itu ya. Jadi bukan kelahiran, bukan menyusui yang merubah Betul, badan seseorang, betul. tetapi kehamilan. Maka selalu saya sampaikan kepada ibu-ibu di daerah kalau mengundang saya katakan kalau suami mengatakan, aduh sayang, kenapa ya sekarang mama badannya begini, ya sudah jangan hamili saya dong, gitu ya. Itu korban suaminya. Jangan Ya, salahkan jadi istrinya. itulah ya, maka kemudian menjadi rahasia. Tidak boleh satu orang pun tahu kerahasiaan ini, maka harus longgar begitu ya. Sampai ke bawah payudara juga posisinya tidak baik lagi karena menyusui gitu kan ya. Karena memang bukan menyusui, karena pada umur 4 bulan kehamilan kita itu sudah roh dimasukkan, ditiupkan oleh Allah, lalu kemudian ASI mulai berproduksi. Iya, betul. Ya kan, 7 bulan pinggul mulai melebar karena siap-siap untuk melahirkan. Iya, betul Jadi sekali. ini memang semuanya memang harus menyesuaikan begitu ya untuk kelahiran ini. Nah, sudah sampai ke bawah-bawah segala macam, sampai kaki, coba sampai kaki saja itu rahasia. Karena ada orang yang sangat cantik tapi kakinya gitu ya. Ada orang yang luar biasa tangannya tapi kakinya pecah-pecah. Kenapa? Karena memang perempuan ditakdirkan atau diberi tugas oleh Allah untuk menjaga keseimbangan rumah tangga, begitu ya. Betul. Ya kalau tidak ada yang mencuci ya kita mencuci, mencuci baju ya. Kalau tidak ada yang masak ya kita turun masak, begitu. Itu semua yang paling basic adalah kaki kita yang menopang badan kita selama pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh Allah selama di rumah, begitu. Sehingga kaki kita tak semuanya bagus, sehingga kemudian itu menjadi rahasia. Ya. Lalu jadi longgar ini adalah supaya orang tampak lebih secara estetika baik. Betul. Lalu kemudian tadi laptan kan, A-nya adalah aurat. Ya. Longgar tapi kalau tidak menutup seluruh aurat ya tidak menjadi busana muslim namanya, begitu ya. Aurat itu seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Maka tadi keterangannya adalah bahwa wajah itu tempat kita berhablum minan nas. Betul. Bagaimana kita berkomunikasi sehingga wajah kita ini tampak sebagai pendengar yang baik, ekspresi kita bahagia dan lain-lain. Orang tidak akan bisa berhubungan dengan baik tanpa mengedepankan wajah. Jadi depan sama depan. Sampai di dalam Rasulullah saja tidak pernah memalingkan wajahnya selama orang lain itu berbicara dengan beliau gitu ya. Sehingga itulah ya esensi wajah kenapa harus terlihat. Betul. Lalu tadi juga telapak tangan, telapak tangan kalau saya dalam bayangan saya telapak tangan itu ya ini dan atasnya. Betul. Karena tidak ada punggung tangan sebenarnya, jadi batasan telapak tangan, jadi di atas, jadi seperti itu. Jadi menutup aurat. Lalu P-nya adalah tidak menyerupai pria. Oh iya betul, itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Mengapa? Karena busana itu membentuk karakter seseorang. Kalau seseorang itu pakai sendal jepit setiap hari, pakai sarung setiap hari, pakai kaos oblong setiap hari, sampai 6 bulan, maka baginya hidup ini adalah as casual as that. Jadi ketika harus memakai sepatu, dia gelisah. Ya, kepribadian dia menjadi casual, kepribadian dia menjadi santai, dia tidak bisa formal sama sekali, begitu. Sehingga kalau seseorang menyerupai pria, maka kepribadian perempuan itu akan bergeser menjadi mendekati pria. Tetapi jangan khawatir bahwa kalau kita bicara tidak seperti pria, bukan berarti tidak boleh memakai celana panjang. Karena dalam sejarahnya celana panjang itu berbeda, celana panjang perempuan dan celana panjang laki-laki. Betul. Ya, cuttingnya saja berbeda, bentuk sakunya saja berbeda. Kalau kita celana panjang perempuan kan ada bahannya dari apa? Dari jersey, dari chiffon, dari sutra,
dari bludru velvet, kan nggak mungkin pria pakai velvet, nggak mungkin pria pakai chiffon, nggak mungkin juga pria pakai kaos. Beda. Jadi dari bahannya saja beda. Yang tidak boleh adalah betul-betul memakai busana yang biasa dipakai oleh pria. Jadi perdebatan tentang celana panjang sudah beres ya. Sudah beres. Ya. Yang paling penting adalah memakai blusnya dia harus setengah paha ke bawah. Itu. Kenapa? Karena kalau setengah bawah secara estetika sudah baik. Tidak memotong badan seseorang menjadi dua bagian atas dan bawah. Jadi seperti itu. Jadi itulah Mbak Lisvi. Masya Allah. Nanti kita teruskan. Iya. Seru banget nih ya ampun. Ternyata ya dalam berbusana itu kita juga ada aturan tata caranya juga gitu. Apalagi kalau misalnya buat kita para muslimah berarti harus memakai busana muslimnya itu harus sesuai dengan etika secara islami, secara model juga ya Bunda ya. Jadi jangan sampai salah pilih baju apalagi sampai menyerupai ke pria seperti itu ya. Nah seperti yang kita ketahui nih Bunda, banyak juga sih wanita yang suka pakai celana jeans gitu ya. Nah celana jeans itu kan juga identik dengan pria katanya seperti itu ya. Nah itu bagaimana Bunda? Jadi celana jeans yang unisex itu bisa untuk pria dan wanita, tetapi celana jeans untuk perempuan itu ada sendiri cuttingnya sebenarnya. Jadi pilihlah yang unisex atau yang perempuan gitu ya. Kalau yang memang untuk pria biasanya di bagian pinggul tidak masuk. Karena beda sekali kan, cutting pinggul perempuan dengan pinggul laki-laki itu sangat berbeda. Jadi pakailah cuttingnya yang pas dengan kita ya, yang high waist lebih baik. Karena kalau duduk gitu, makanya kenapa blusnya harus setengah paha. Karena kalau duduk supaya tidak terlihat di bagian pinggang belakang ya. Jadi boleh saja silahkan memakai jeans. Tapi ya yang pantas saja, jeans sobek-sobek tidak boleh dipakai untuk acara bertemu dengan orang-orang yang secara ketokohan gitu ya, kan nggak pantas gitu. Kita ketemu sama ketum-waketum dengan pakai jeans yang sobek-sobek itu nggak pantas sama sekali begitu. Ya ketum-waketum tidak akan keberatan, tetapi kitanya tidak menghargai beliau. Iya. Pokoknya yang penting bisa mengkondisikan gitu ya. Misalkan untuk acara casual oke lah gitu ya. Tapi kalau memang untuk acara resmi ya kalau bisa dihindari seperti itu ya Bunda ya. Oke, baik pemirsa dimanapun berada ini makin seru aja nih tata cara busana gitu ya. Terutama untuk kita para muslimah berarti kita harus bisa memakai busana yang pas dan sopan gitu tentunya ya. Pantas, iya yang pantas gitu. Pemirsa seru banget kan ternyata pembahasan kita pada episode kali ini. Nah jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan yang berikut ini kami akan segera kembali. Masih tetap setia bersama kami tentunya di program acara Rumpi, Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali bersama narasumber kita untuk membahas tentang busana muslim yang pas dan pantas. Ya, gimana nih Bu Rati?
Iya, membahas L tentang sudah, busana. aurat sudah ya, kemudian tidak menyerupai pria, lalu yang T-nya. Nah, tidak iya. transparan. Nah, itu dia yang terpenting, ya kan? Bunda. Karena Kenapa katanya, juga gitu ya? Kenapa? Karena transparan itu sama dengan yang ketat tadi. Iya. Transparan itu akan mempertontonkan rahasia kita. Betul. Ya, yang bergelambir lah, yang pating pecotot ini itu dengan transparan akan ketahuan. Betul, betul. Maka harus memakai baju dalam atau harus memakai furing. Iya. Ya udah pasti itu kita tahu semuanya, tetapi masih sering sekali orang transparan. Lalu juga jangan memakai busana yang secara image tampak transparan. Jadi contohnya adalah pakai lace gitu, pakai brokat, lalu kemudian dalamnya adalah sebetulnya warna kulit ada, tapi kan tampaknya adalah transparan. Kelihatan, sebaiknya tidak seperti itu karena akan menimbulkan gibah, gitu, menimbulkan omongan sehingga akan menjadi tidak enak didengar. Lalu A yang selanjutnya adalah aneh. Jangan aneh. Nanti jadi pusat perhatian. Kalau bahasa umumnya yang selalu disebut-sebut adalah mencolok. Nah, saya pengen memberikan pandangan tentang mencolok ini, menyolok ini. Kalau nyolok bahasa Jawa adalah tentang warna. Tetapi kalau nyolok dalam peraturan agama ini sebetulnya bahasanya adalah weird, aneh. Kenapa seseorang yang berbusana aneh menjadi mencolok? Karena dia menjadi perhatian. Betul, beda sendiri ya. Nah, bukan warna sama sekali ya. Kalau kita bilang ya orang itu warna, mana warna yang mencolok, kita keliling Indonesia berbeda-beda. Ada yang bilang kuning mencolok, ada yang bilang biru mencolok, ada yang bilang ya yang senang biru bilang aja enak aja biru mencolok, yang senang orange enggak, orange nggak mencolok, yang mencolok merah. Akhirnya terjadi perdebatan, ya kan. Bahkan satu kali saya pernah bertemu dengan sekelompok ibu-ibu pengajian, saya tanya apa yang mencolok, bagi mereka hitam tuh mencolok. Iya. Kan lucu gitu ya, saya kaget, ibu hitam mencolok, iya bu hitam mencolok gitu ya. Oh artinya saya pikir oke, hitam kalau di antara putih memang dia sangat mencolok. Jadi yang tidak boleh adalah weird, aneh. Mencoloknya karena aneh gitu. Sekarang kita bersama-sama seneng tentang, kita bilang apa, warna coklat susu adalah tidak mencolok. Iya. Tetapi ketika coklat susu itu pakai umbul-umbul 1 meter, berbuntut 1 meter, itu udah lalu itu sudah mau warnanya krem, tetap itu tidak boleh, ya. Jadi tidak boleh aneh. Makanya kenapa kalau orang lain memakai busana casual ya kita casual saja, jangan aneh sendiri, jangan pakai payet sendiri. Kalau yang lainnya pakai baju pesta yang pantas, kita ya jangan casual sendiri, begitu. Karena itulah yang akhirnya menjadi tidak pas dan tidak pantas. Jadi karena dia aneh. Lalu kemudian laptam terakhirnya adalah mubazir. Nah, itu dia yang terpenting. Mubazir ini tambahan dari saya pribadi sebenarnya ya, karena lapta saja sudah pas gitu, tapi kemudian saya tambahin mubazir. Karena sering sekali orang mengatakan pakai busana jangan mubazir. Ya, Mbak Lisvi, kalau orang membeli baju 10 juta mubazir enggak? Mubazir. Tapi tergantung pendapatannya. Jadi kalau kita melihat kalau seseorang pendapatannya ada 1 miliar 1 bulan, membeli baju 10 juta adalah biasa saja. 1 miliar 1 bulan, lalu kemudian dia sudah sedekahkan 2,5%-nya, maka 10 juta adalah bukan apa-apa. Jadi yang paling mengerti seseorang itu mubazir apa tidak dirinya sendiri. Ketika seseorang memakai busana 300.000, 200.000 tidak mubazir, tetapi kalau pendapatan dia hanya 500.000, uang yang di ATM atau yang uang di banknya tinggal 500.000 dan dia membeli baju 100.000 itu mubazir. Karena pada kondisi dia tidak mungkin, tidak boleh memakai atau membeli busana itu. Jadi tidak ya, jadi longgar. Menutup aurat, lalu kemudian tidak seperti pria, lalu kemudian tidak transparan, lalu tidak aneh, yang terakhir adalah tidak mubazir. Jadi seperti itu. Luar biasa sekali. Tuh ternyata pemirsa ya dapat lagi ilmu baru gitu ya, bagaimana cara kita berbusana, ada istilahnya ternyata ya, tidak boleh kelihatan auratnya, kemudian nggak boleh tampak seperti pria, seperti itulah kurang lebih ya Bunda ya. Iya, jadi itulah ya yang pas dan pantas. Kita merasa harus pas ya, harus pas di mana kita berada, pantas kita memakai tersebut. Ya pada usia kita kalau seperti saya ini usia 58 tahun gitu.
Ya lucu kalau saya pakai baju teenager gitu. Bukan berarti saya nggak berjiwa muda, tetapi saya tidak pantas memakai busana itu gitu. Tidak waktunya lagi saya memakai busana itu gitu. Kadang-kadang orang kan mengatakan bahwa saya ini jiwanya muda, boleh usia tambah tapi jiwa muda. Oke, berjiwa muda tapi act and dress like what you are. Betul. Ya jangan ngelihat nanti sama cucu bersaing kan nggak lucu gitu ya. Saingan nanti ya Bun ya. Ya kita belum bicara warna ya. Kalau kita bicara warna nanti lebih next luas episode lagi ya. Nanti ya. mudah-mudahan Mbak Liswi mau lagi saya sebagai narasumbernya. Iya, insya dengan Allah senang ya. hati Bunda. Saya malah beruntung banget nih jadi dapat ilmu baru gitu kan. Iya. Tapi yang paling penting Mbak Liswi adalah bahwa tadi gitu kita memakai busana muslim ini semata-mata karena kita tunduk kepada Allah. Betul sekali. Ya, tidak mengikutinya siapa. Ya kadang-kadang kalau disuruh si A, kalau si A-nya mengecewakan menjadi tidak mau pakai busana muslim lagi ya. Dan itu tadi bahwa karena menutup rambut kita sehingga kita tidak ketahuan usianya sudah berapa. Iya, rahasia wanita. Ya, rahasia ya. Karena seseorang memang tidak suka dibilang tua dan satu orang tidak suka lagi dibilang dari kegemukan ya. Jadi makanya usahakan untuk tampak lebih langsing daripada yang sesungguhnya. Itu harus diusahakan terus-menerus. Masya Allah Bunda, aduh seneng banget ya setiap kali pertemuan dengan Bunda ini ada aja gitu pembahasan yang seru-seru gitu. Dan ini sangat berkesinambungan dari tema satu tema lainnya gitu. Dan pastinya pemirsa di rumah senang banget ya dapat ilmu baru lagi. Ternyata dalam berbusana itu tidak hanya sekedar pas, tapi juga harus pantas. Dan kita juga harus menyesuaikan situasi, kondisi dan juga ya itu terutama untuk para wanita muslimah harus memperhatikan busana muslimnya dengan baik ya. Oke. Supaya kita juga bahagia kan, betul Mbak Liswi gitu ya. Iya. Supaya kalau memakai busananya tidak tidak pas dan pantas nanti kemudian kita menjadi tidak bahagia. Kalau ditanyain orang kok sekarang mukanya kusut begitu, langsung sedih kan ya nggak begitu. Nanti yang disalahin aturan agamanya, jangan gitu dong. Karena sekali lagi bahwa we can wear any color. Semua warna Anda bisa pakai. Yang paling penting adalah pas dan pantas acara mana dan Anda siapa. Nah pemirsa, demikianlah acara kita pada episode kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk seluruh perempuan Indonesia khususnya. Karena perempuan itu ingin selalu tampil cantik dan menarik dengan mengenakan busana muslim yang pas dan pantas. Dan kita akan bertemu lagi di episode yang akan datang. Baik pemirsa, saya Lisvi Revina pamit undur diri dari hadapan Anda. Dan kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Tetap sehat dan semangat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.